Lah orang yang seperti ini namanya ibadatul ahrar, ibadah yang bebas. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi yang diminta adalah yang memberi. Allah langsung yang dicari. Kalau orang beli, paling-paling yang beli itu, yang dibeli itulah yang dia dapat. Tapi kalau membeli orang yang jual, semuanya dapat. Kita beli baju, hanya baju yang didapat. Tapi kalau kita membeli yang jual baju, bajunya pasti dapat. Ini enggak tanggung-tanggung yang ketiga ini. Yang seperti ini adalah seperti ibadahnya Rasulullah SAW dan para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah. Maka orang yang di bulan Ramadan ini puasa, kemudian malamnya untuk menghidupkannya karena iman dan minta pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya itu akan Allah ampunkan. Dosa-dosanya akan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Nurul Ittihad yang dirahmati Allah, sebelum kita sholat tarawih sejenak, mari kita membaca dan mempelajari apa yang telah disampaikan ulama terdahulu. Kali ini saya bawakan sebuah kitab namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, yang pengarangnya itu kita semua sudah tahu karena sering kita sebut setiap kali kita tahlilan. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah kitabnya. Beliau menyampaikan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah sampaikan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menghidupkan malam Ramadannya. Bagaimana menghidupkan malam Ramadan? Yang pertama dengan sholat tarawih seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua memperbanyak zikir. Yang ketiga membaca Al-Quran yang biasa kita lakukan dengan tadarrus. Maka orang-orang yang seperti itu, siangnya dia berpuasa di bulan Ramadannya, kemudian malamnya ia tegakkan atau ia hidupkan malam Ramadannya dengan ibadah-ibadah sunnah, imanan, dilakukan itu karena iman kepada Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena iman kepada Allah. Wahtisaban, yang kedua karena minta pahala. Kita di sini kan semuanya minta pahala kepada Allah. Kenapa? Karena manusia yang menyembah Allah itu biasanya ada tiga. Yang pertama, kata Imam Nawawi menyebutkannya, seorang yang pertama yang menyembah Allah itu namanya abid. Siapa itu abid? Abid itu adalah orang yang beribadah kepada Allah khaufan lillahi ta'ala, karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kepada neraka. Kalau enggak salat nanti masuk neraka, takut. Kalau enggak puasa nanti masuk neraka, takut. Kalau enggak mengeluarkan zakat mal nanti masuk neraka, takut. Orang yang seperti itu ibadahnya karena takut kepada Allah, itu namanya ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Ada orang yang kedua ini, dia ibadah, ia sholat bukan karena takut kepada Allah. Dia sholat bukan karena minta surga, bukan karena ini, bukan karena dia puasa, bukan karena takut kepada Allah. Tetapi dia puasa, dia sholat itu karena minta surga, minta pahala.
Ada orang yang seperti itu. Kalau ada orang seperti ini namanya ibadatut tujar, ibadahnya seorang pedagang. Jadi pedagang kan cari untung, nggak ada pedagang nggak cari untung, pasti cari untung pedagang. Lah kita ini sedang diajak dagang oleh Allah. Allah pernah nyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan kepada perdagangan bisnis yang keuntungannya nggak main-main? Apa keuntungannya? Keuntungannya selamat dari api neraka. Itu keuntungannya. Ini Allah yang ngajak kita berdagang itu. Jadi boleh kita berdagang. Sholat boleh minta pahala. Puasa boleh minta surga. Jadi ada orang yang ibadahnya karena minta surga, minta pahala. Orang yang seperti itu namanya ibadatut tujar. Ada yang ketiga, dia sholat bukan karena minta surga, minta pahala, enggak sama sekali, enggak tertarik. Apalagi karena takut kepada neraka, tidak juga. Dia puasa bukan karena takut neraka, bukan karena minta surga, minta pahala. Orang yang seperti ini, dia lakukan itu adalah karena dia minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang seperti itu, dia ingin menyampaikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini namanya ibadatul ahrar, ibadah yang bebas. Bukan karena ini, bukan karena itu, tapi yang diminta adalah yang memberi. Allah langsung yang dicari. Kalau orang beli, paling-paling yang beli itu, yang dibeli itulah yang dia dapat. Tapi kalau membeli orang yang jual, semuanya dapat. Kita beli baju, hanya baju yang didapat. Tapi kalau kita membeli yang jual baju, bajunya pasti dapat. Ini enggak tanggung-tanggung yang ketiga ini. Yang seperti ini adalah seperti ibadahnya Rasulullah SAW dan para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah. Maka orang yang di bulan Ramadan ini puasa, kemudian malamnya untuk menghidupkannya karena iman dan minta pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya itu akan Allah ampunkan, dosa-dosanya akan Allah hapuskan dosa setahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah kafarah, puasa itu adalah penghapus dosa. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Bapak Ibu enggak usah repot-repot, ketika kita melakukan dosa, salat saja itu gugur dosa kita. Ketika seseorang takbiratul ihram Allahu akbar, utiyat bidzunubi wa ju'ilat ala ra'si wa akati. Dosa-dosanya itu ditaruh di atas kepala dan ditaruh di atas pundak. Kalau seandainya ada sesuatu di atas kepala seperti ini, kemudian terus ruku, apa yang terjadi? Jatuh. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali ruku dan sujud, sakotot adzunubun anhu, dosa itu berguguran dari atas kepala, dari atas pundak. Maka Imam Ghazali menyampaikan salamatun minal muhlikat, orang yang menjalankan fardu wajib itu sudah selamat dari kecelakaan masuk ke dalam neraka. Yang fardu saja, sholat dijalankan, puasa Ramadan dijalankan, kalau duitnya sudah banyak keluarkan zakatnya. Kalau sudah ada kesempatan naik haji, nggak usah puasa sunnah, nggak usah sholat sunnah, itu sudah selamat dari masuk neraka. Tapi belum untung. Untungnya adalah yang sunnah-sunnah ini, itu baru selamat dari kecelakaan. Itu yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan malamnya, menghidupkan malam Ramadan seperti sekarang ini dilakukan karena iman kepada Allah, karena minta surga, minta pahala kepada Allah, maka orang itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih, suci, tidak ada dosa dan noda lagi. Amin Allahumma amin. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.